Saya takut, gelisah, panik. Saya tadi malam ngobrol dengan nenek moyang saya. Saya bingung, mana nyata, mana mimpi. Hari ini kita akan bahas soal psikotik versus neurotik. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Ray. Hari ini kita akan bahas soal gangguan jiwa. Di dalam gangguan jiwa itu dibagi lagi menjadi dua bagian yang besar, yaitu psikotik dan neurotik. Perbedaan mendasar dari keduanya itu adalah sense of reality. Itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang nyata, mana hayalan. Saudara-saudara kita yang mengalami psikotik, dia tidak bisa membedakannya. Jadi, dia bisa saja mendengar suara-suara dari dinding yang menyuruh dia untuk mandi tengah malam. Atau dia merasa bahwa dirinya adalah titisan atau reinkarnasi dari seorang nabi, sehingga dia berlaku dan bertindak seperti seorang nabi. Kalau neurotik itu lebih meliputi keperasaan takut, gelisah, ataupun panik. Tetapi dia masih tahu bahwa ini adalah dunia nyata, bukan hanya dunia yang ada dalam pikirannya saja. Atau sebaliknya, dia tahu bahwa ini khayalan, bukan yang sebenarnya. Lebih singkat lagi, neurotik adalah gangguan jiwa yang ringan, sedangkan psikotik adalah gangguan jiwa yang cukup berat. Saya misalkan gangguan jiwa ini kita bagi dalam 3 area yang dibatasi oleh 2 garis. Kira-kira seperti ini. Saat kita masih ada di sini, area hijau ini, di bagian bawah, itu kita masih dalam batas normal. Kalau naik ke bagian yang kuning, itu adalah kawasan neurotik. Atau kita naik bagian yang merah, itu adalah psikotik. Misalkan kita dalam kondisi yang normal, di posisi ini. Tetapi setiap hari, stres dari lingkungan, dari sekitar, bahkan dari diri sendiri, selalu saja mendobrak naik ke atas, berusaha untuk menembus garis ini. Kadang-kadang saat kita lagi down, kita bisa naik ke daerah warna kuning, turun lagi, naik lagi. Tetapi dengan respon yang baik, dengan perjalanan waktu, kita kembali lagi ke daerah hijau. Kita kembali lagi pada perasaan atau mental yang normal. Kalau garis ini dilewati dan kita mencapai di garis kuning dan tidak turun kembali ke daerah hijau, maka kita mengalami gangguan jiwa. Saat kita berada di daerah kuning, maka kita akan memunculkan gejala seperti gelisah, takut, ataupun kecemasan. Atau juga gejala fisik yang muncul, misalnya sakit mah berkepanjangan, sakit kepala tidak ada habisnya, atau sakit di seluruh badan, rasa sesak di dada, atau bahkan dada yang merasa hampa. Gejala-gejala seperti itu tidak spesifik untuk suatu penyakit, sehingga yang diperlukan adalah evaluasi kembali status mentalnya seperti apa. Nah, jika keadaan ini tidak diobati atau tidak ditangani dengan baik, maka stresor tetap akan menyerang dan berusaha menembus garis yang kedua untuk mencapai zona yang warna merah. Nah, saat garis ini dilewati, maka kita akan berita gangguan jiwa yang berat. Kekuatan garis ini untuk mempertahankan kita dari stres ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bawaan sejak lahir dan turunan. Ada yang lahir dengan garis yang sangat tipis dan sangat mudah dilewati, sehingga akan memperbesar kemungkinan untuk menderita gangguan jiwa. Yang kedua adalah kerusakan jaringan otak, misalnya stroke. Yang ketiga adalah penggunaan narkoba. Keduanya sangat bisa menghancurkan garis-garis pertahanan kita. Yang keempat adalah kemampuan kita untuk menghadapi stres. Cara kita menghadapi stres akan sangat menentukan kekuatan pertahanan garis-garis tadi. Sehingga kita harus tahu cara yang baik untuk menghadapi stres. Semakin tebal, semakin kuat garis kita, maka kita berkemungkinan kecil untuk menderita gangguan jiwa. PR kita tiap hari adalah terus menyehatkan diri, menjaga kesehatan mental, agar pertahanan kita, agar garis mental kita terjaga dan kuat. Saya kira itu saja untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan taruh di komen. Tetap sehat, tetap semangat.